Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Siang ini aku mau masak untuk makan siang. Ini ikan patin yang aku beli di pasar. Teman-teman kalau udah nonton food prep pasti tahu ya. Nah ini mau aku masak semua karena di sini lagi ada adik-adik aku. Jadi rame banget, butuh banyak stok lauk buat kita makan bareng-bareng. Nah ini dibumbuin pakai bumbunya kunyit bubuk, terus ketumbar bubuk, garam dan penyedap. Udah itu aja dicampur jadi satu, terus diawur-awur ke ikan-ikannya. Nah ini dibalurin ke semua ikan-ikannya supaya mereka nggak saling iri ya teman-teman. Ini aku masaknya ya sambil gendong, sambil berhenti dulu ngomong anak ya. Maklum ya emak-emak rempong, kalau nggak segera dikerjain nunggu anak bubuk ya nggak kelar-kelar, kita nggak bakalan makan ya kan. Nah ini langsung aja aku masukin si kacang panjangnya yang sudah dipotong-potong setelah airnya mendidih buat kulupan alias lalapannya ya. Ini aku tambahin timun, favorit banget, walaupun aku tuh darah rendah tapi aku suka banget timun. Gimana ya, ya udahlah ya. Terus ini dicuci dulu timunnya dan ditiriskan supaya nggak komoh-komoh kalau bahasa Jawanya. Nah setelah lumayan tiris ini dipotong-potong. Aku lebih suka motong timun itu manjang kayak gini ya teman-teman, rasanya tuh lebih manis. Gak tahu deh apa menurut perasaan aku aja atau emang gitu ya. Oke, sekarang kacang panjangnya sudah matang, langsung aku angkat. Terus airnya yang masih blebek-blebek ini dipakai untuk merebus sawi hijau. Ini aku masukkan gagangnya dulu supaya matang barengan sama si daun. Untuk daunnya nanti terakhir aja masukinnya. Terus ini aku mau lanjut goreng si ikan patin. Kalau mau goreng ikan itu bener-bener dakdikdukser ya teman-teman. Apalagi ikan patin ini suka meledak-meledak tiba-tiba gitu ya. Salahnya ini nggak aku tutup, jadi aku sempet kena minyak dari letusan si patin ini. Serem banget. Dulu adik aku juga pernah goreng ikan patin, nggak jadi dimakan karena gosong semua, nggak berani ngangkat. Salah aku juga sih karena keburu-buru jadi nggak ditutup, plus si apinya aku pakai api gede. Seharusnya kalau masak ikan itu apinya kecil aja supaya dia nggak meledak kemana-mana. Oke, ini aku mau bikin sambal dadak aja supaya cepet. Ini nguleknya juga butuh tenaga ya teman-teman karena cabenya besar-besar. Tapi positifnya kalau pakai si cabai merah yang besar itu dia nggak langu. Kalau pakai cabai tampar atau cabai keriting dia lumayan langu sih kalau menurut aku. Diulek-ulek, jangan lupa ditambahin gula, garam, penyedap alias micin, lebih enak ya. Terus ditambah terasi yang sudah dibakar atau digoreng dan dituangin minyak panas ke sambelnya supaya nanti rasanya sedap. Oke, ini aku lanjut menggoreng-goreng ikannya sampai selesai. Kepalanya juga aku goreng karena rasanya tuh enak banget di bagian lehernya ya. Nah ini seperti yang aku bilang, disiram minyak yang masih panas-panasnya ya, seperti hati ini yang suka panas-panas ya. Terus ini si lalapan timunnya disediakan di sini. Udah makan gini aja tuh ngabisin nasi pokoknya ya teman-teman. Bakalan nambah terus. Suami aku sampai protes masak nasinya kok sedikit, padahal masak nasi udah banyak. Tapi emang lauknya menggugah selera jadi ngabisin nasi semejikom. Nah ini penampakannya makan siang kita. Sesuai judul videonya, aku mau spill masakan apa yang aku masak seharian ini. Jadi setelah mandi aku lanjut bikin cemilan buat anak-anak supaya nggak pelongo. Aku bikinin cemilan yang mudah aja, puding seperti biasanya. Tapi kali ini nggak puding lumut, aku adanya puding coklat, jadi aku bikinin puding coklat aja. Sebelumnya aku mau bikin puding coklat aja ya teman-teman, tapi karena aku ingat punya stroberi yang rasanya asem, jadi aku bikinin puding lapisannya pakai stroberi yang dipotong-potong. Ini aku mau bikin puding putihnya. Kalau teman-teman mau niru resep ini lebih baik lapisan pertama pakai puding coklat aja supaya cantik. Ini aku emang sok ngide aja, lapisan pertama yang warna putih, terus mau aku kasih stroberi gitu supaya cantik. Ternyata kebalik menurut aku ya. Nah ini stroberi yang cukup matang tapi tetap asem, aku potong-potong. Ini
Ini enaknya sih dimakan pakai gula ya teman-teman, karena kalau stroberi Indonesia itu memang rasanya asyem-asyem, nggak tahu kenapa ya. Dipotong-potong kecil-kecil supaya jadinya banyak, karena aku beli stroberinya cuma sedikit. Nah, ini adegan sok ngidenya aku disusun-susun rapi dengan begitu telatennya, tapi ternyata alhasil si stroberinya ngambang setelah disiram sama pudingnya. Susun-susun si stroberinya yang merah merona seperti hati yang sedang jatuh cinta. Oh ya, aku pengen banget bikin konten beres-beres, tapi memang kalau beres-beres rumah itu terlalu berat menurut aku, karena aku kalau beres-beres rumah ribet banget, semua diangkat-angkat dan dibersihin sampai ke bawah-bawah ya. Aku kalau lagi bersih-bersih itu harus semuanya dipindahin supaya bersih, benar-benar bersih, karena aku pengennya tuh bener-bener sampai ke sudut-sudut. Kalau nyapu juga gitu, jadi agak rempong kalau anak aku nggak ada yang ngomong. Insya Allah kedepannya aku mau bikin konten beres-beres seharian ya, karena selama ini aku nggak pernah spill waktu aku beres-beres rumah, karena lumayan rempong juga ya aku beres-beresnya sambil ngepel. Nggak mungkin aku sambil gendong anak. Biasanya kalau aku lagi ngepel itu aku minta tolong suami atau adik aku buat jagain anak, karena anak aku super aktif yang nomor 2 ya teman-teman, jadi nggak bisa ditinggal ngepel. Kalau dia tidur takutnya tiba-tiba bangun terus kepleset kalau aku lagi ngepel. Oh ya, ini kemarin aku juga punya pisangnya terlalu matang gitu, jadi kalau dimakan agak aneh, kalau digoreng juga nanti terlalu lembek. Jadi aku mau bikin bolu pisang. Ini mudah banget bikinnya, nanti resepnya aku sertakan di kolom komentar yang sudah aku sematkan ya teman-teman. Sebenarnya nggak perlu pakai mixer, tinggal dikocok aja, ini juga udah jadi. Pokoknya ini bolu paling mudah dibikin, bisa dikukus, bisa di rice cooker, tapi karena aku males nantinya harus nyuci kukusan, jadi aku masak di rice cooker aja, mumpung belum masak nasi buat nanti makan malam. Nah, ini aku tambahin tepung, aku takernya pakai sendok aja supaya cepet ya, males keluarin timbangan. Terus ini langsung di mixer supaya cepet ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kocok bisa, mudah aja dikocok aja. Terus jangan lupa ditambahin minyak dan diaduk rata seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita masukkan ke dalam panci rice cookernya. Sebelum memasukkannya ke dalam panci rice cooker, dioles-oles dulu pakai mentega ya teman-teman supaya nggak lengket. Nah, dioles-oles sampai rata, terus kita tuangin aja deh. Mudah banget dan ini bikinnya cepet satset ya teman-teman. Kalau pengen bikin cemilan atau lagi ada pisang yang hampir busuk atau terlalu matang, jangan dibuang, dibikin bolu aja. Nah, di atasnya aku taburin choco chips supaya makin menarik untuk anak-anak. Terus dimasak aja di rice cooker. Ini bisa dimasak di rice cooker apapun ya teman-teman. Aku aja ini masaknya pakai mode masak nasi karena males mencet-mencet menu buat bikin cake gitu. Ini setelah bikin kue, anak aku juga udah rewel, jadi sambil elap-elap sambil dia rewel, terus aku gendong aja. Oh ya, mejanya tadi aku geser karena kabel mixernya nggak nyampe ya kalau mejanya nggak digeser ke belakang. Lanjut, ini aku mau bikin si puding coklatnya. Seharusnya kalau bikin puding itu si bubuk puding baru gula, terus baru dikasih air supaya nggak ngerejel ya teman-teman. Lanjut dimasak sampai blebek-blebek, kemudian dibuang uapnya dan dituang. Seperti itu, mudah banget ya bikin puding, tapi anak-anak suka. Ini aku bikin rencananya mau buat stok di kulkas, tapi ternyata satu kali makan langsung ludes karena seenak itu dan anak-anak suka. Nah, seperti yang aku bilang tadi, seharusnya lapisan pertama itu coklat supaya lapisan atasnya cantik karena ada stroberi yang ngambang itu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, next kalau bikin lagi harus si coklatnya di bawah. Oke, setelah dituang-tuang semua pudingnya, selanjutnya ini aku mau unboxing dulu paket aku yang udah datang lama tapi nggak sempet unboxing. Di unboxing pelan-pelan karena mejanya cuma satu, ya udahlah di unboxing di sini. Nah, ini piring estetik yang aku beli dari Shopee, harganya cuma 20 ribuan dan ternyata datangnya gede banget. Ini bener-bener aman, packagingnya sampai rumah nggak pecah, nggak baret sama sekali. Jangan lupa dibersihkan mejanya setelah unboxing karena ini rotinya sudah matang dan aku mau pakai piring yang tadi setelah dicuci buat tempat rotinya. Nah,
tandanya kalau sudah matang ini ditusuk udah nggak lengket ya teman-teman, seperti ini. Masya Allah, ini sangat menggiurkan, manis dan sepertinya lezat. Nah, ditumplek ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Terus aku balik lagi ditaruh di piring. Ini bolu yang mudah banget dibikin, anak kos juga mudah buat bikin ini ya. Ini rasanya legit, enak dan juga pokoknya enak banget ya. Tinggal ditaburin gula halus di atasnya. Untuk gula halus opsional ya teman-teman, tapi karena aku memang penyuka manis jadi aku tambahin gula halus. Nah, akhirnya si bolu pisangnya jadi. Mau langsung aku potong dan dicicipin. Ini udah pada ngantri mau nyicipin si bolunya. Alhamdulillah kita nyemil bolu dulu sebelum makan. Ini emang sore-sore enaknya nyemil dulu ya, karena kalau makan itu sore-sore belum begitu enak. Jadi kita nyemil-nyemil dulu sambil nungguin pudingnya dingin, baru nanti pudingnya dimasukin ke dalam kulkas supaya tambahnya. Setelah ini aku mau masak yang simple-simple dan cepat supaya segera selesai aktivitas di dapur ini dan langsung nyantai sama anak-anak ya, karena sore hari itu enaknya main-main sama anak-anak gitu ya teman-teman. Ini aku mau masak brokoli aja. Tumis brokolinya, direndam dulu si brokoli dalam air garam supaya kuman-kumannya mati, baru nanti dicuci. Nah seperti ini. Untuk pendamping brokolinya aku pakai wortel aja. Ini aku kupas dulu si wortel terus dicuci. Terus karena nggak ada udang dan sebagainya aku pakai tempe aja, tapi ini tetap enak ya pakai tempe. Cobain deh teman-teman, masak brokoli ditumis pakai wortel pakai tempe itu enak, gak perlu pakai udang dan sebagainya. Terus ini dipotong-potong, wortelnya memanjang supaya cepet matengnya. Oh ya teman-teman, masak apa nih hari ini? Suka masak yang ribet-ribet apa masak yang asal cemplung kayak aku? Komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku. Tinggalin komentar di kolom komentar, baik itu kritik ataupun saran, aku juga seneng banget kalau teman-teman mau mampir di kolom komentar. Kalau ada komentar yang kelewat mohon maaf ya, karena alhamdulillah Masya Allah teman-teman itu komentarnya banyak banget, jadi mungkin pasti ada aja yang kelewat ya sama aku, mohon maaf. Dan biasanya aku balesin komentarnya teman-teman itu tengah malam nungguin anak aku tidur atau setelah aku selesai ngedit ya. Jadi aku balesnya kalau lagi bener-bener longgar kayak me time, balesin komentar teman-teman itu happy banget, jadi bikin aku makin semangat buat bikin konten ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung aku, dan untuk teman-teman semua semoga selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan ya. Oke, lanjut di videonya. Ini aku mau tumis si bawang putih dan bawang merah sekaligus goreng si tempenya supaya sekali jalan jadi. Terus ini ditumis-tumis bawang bombaynya juga sampai layu sambil kita goreng tempenya. Tempenya digoreng setengah kering aja. Terus nanti kita campur ke tumisan brokoli. Seperti ini ya masaknya supaya cepet. Ini simple banget, apalagi kalau udah food prep itu jadi kita inget apa yang dipunya. Masak bisa cuma 15 atau 10 menit aja jadi ya. Makanya kalau kita food prep itu bikin semangat masak, karena udah pasti ada bahan di kulkas yang mudah banget diolah karena udah diorganisir satu-satu. Jadi kita mau masak apa inget di kulkas ada bahan apa aja gitu.
Oke, ini masakannya sudah jadi. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget, nggak perlu ditambahin sambal karena ini udah pedes. Seperti ini penampakannya. Lanjut kita mau makan malam. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.